Siap? Mantap! Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Masih dengan topik yang sama, belajar membuat website. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Namun pada video ini akan berdurasi cukup panjang karena adanya penggabungan beberapa materi hingga terakhir. Oke, sebelum kita akan mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Setelah mengetahui struktur dasar HTML, mari kita coba terapkan pada berkas HTML yang akan kita buat. Ini merupakan berkas HTML yang telah kita buat. Sotex kalian bisa langsung menyalinnya ke dalam komputer Sotex. Dalam mengidentifikasi konten, Sotex kalian mencari konten yang paling penting dan bungkus konten tersebut dengan menggunakan elemen H1. Jangan khawatir apabila tampilan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena kita akan mengaturnya ketika sudah mempelajari style sheet. Setelah itu, kita berikan elemen heading dan elemen paragraf sesuai hasil identifikasi sehingga kode akan nampak seperti ini. Pada bagian Bandung menjadi judul dan diberikan kode H1. Kemudian penjelasannya dijadikan sebagai paragraf. Kemudian simpan berkas HTML tersebut lalu coba buka pada browser. Dan beginilah tampilan pada browser. Selamat, kita sudah berhasil membuat sebuah struktur dasar HTML. Ini merupakan catatan penting yang sudah kita pelajari sejauh ini. Ada pengertian website, browser, client, HTML, text editor, plain text, rich text, dan elemen. Ini merupakan ketiga elemen yang menjadi struktur dasar dari berkas HTML, sehingga kita perlu mengingatnya, yaitu HTML, head, dan body. Elemen dituliskan dengan awalan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Ada satu hal lagi yang bisa kita tuliskan pada sebuah elemen, lebih tepatnya pada sebuah tag pembuka, yaitu atribut. Atribut ini berfungsi memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen. Atribut dituliskan pada tag pembuka sebuah elemen setelah nama dari elemen tersebut ditulis. Seperti ini contohnya. Pada contoh kode tersebut, kita menetapkan atribut dengan penulisan length seperti ini dengan nilai ID atau Indonesia. Kode bahasa bisa kita explore di browser. Untuk menuliskan sebuah atribut, kita memerlukan nama dari atribut itu, diikuti dengan nilai atribut tersebut dalam bentuk string seperti ini, atau dituliskan dalam tanda kutip 2. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di tanda 2 nilai ini, ada tanda kutip di kode ID dan kode no. Atribut pada elemen juga dapat dituliskan lebih dari satu. Kita bisa menuliskan kembali seluruh struktur atribut di samping dari atribut yang sudah ada. Contohnya pada elemen paragraf sebelumnya, kita akan memberikan sebuah atribut translate sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Dengan menambahkan atribut translate dan memberikan nilai no pada elemen paragraf tersebut, maka konten dari elemen yang kita maksud tidak akan diterjemahkan oleh layanan sistem translate otomatis seperti Google Translate. Lantas, atribut apa saja yang dapat digunakan pada elemen HTML? Pada elemen HTML terdapat dua jenis atribut, yaitu global atribut dan atribut yang hanya bisa digunakan pada elemen tertentu. Untuk atribut yang spesifik pada sebuah elemen, kita akan mengulasnya nanti. Untuk global atribut, berikut daftar atribut yang bisa kita gunakan di seluruh elemen HTML. Ada access key, ada class, ada content editable, ada data, dir, readable, drop zone, dan lain sebagainya. Paragraf adalah elemen yang paling mendasar dari sebuah dokumen teks. Pada HTML, kita bisa menunjukkan sebuah paragraf dengan menggunakan elemen P. Contohnya seperti ini, kita melihatnya kalimatnya dibungkus dengan elemen P. Ketika menggunakan paragraf pada browser, teks selalu ditampilkan dengan garis baru dan terdapat sedikit jarak atau space antar elemennya. Jarak tersebut nantinya bisa kita atur ketika sudah menerapkan styling.
Paragraf dapat terdiri dari teks, elemen gambar, dan inline elemen lainnya, tetapi hindarilah penggunaan elemen paragraf untuk konten seperti heading atau list, karena terdapat elemen lain yang lebih tepat untuk digunakan. Untuk teks kalian, pastikan kita selalu menggunakan elemen atau tags dalam seluruh teks yang ada pada dokumen. Teks yang berada pada dokumen HTML tanpa teks disebut anonymous text, dan ini dapat menyebabkan dokumen HTML menjadi tidak valid. Sebelumnya kita sudah melihat contoh penggunaan header yang diterapkan pada konten yang kita siapkan. Kita menggunakan H1 dan H2 dalam mengindikasi judul dan subjudul dalam kontennya. Pada HTML terdapat H1 hingga H6 elemen heading yang dapat kita gunakan dalam HTML. Ketika kita menambahkan heading pada konten, heading ini merepresentasikan garis besar halaman pada sebuah browser. Alat bantu baca seperti screen reader membaca garis besar halaman untuk bantu memetakan dan mengarahkan pengguna selama menjelajahi halaman. Selain itu, heading juga merupakan elemen yang dicari oleh mesin pencarian, contohnya Google Search. Berikut ini contoh penerapan heading 4 level pada sebuah dokumen. Setiap level heading dituliskan dengan cara yang sama, seperti ini: H1, H2, H3, dan H4. Pada browser standarnya, heading akan ditampilkan dengan tulisan tebal atau bold text. Dimulai dari H1 dengan ukuran teks paling besar, kemudian berurutan sesuai dengan level headingnya. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan paragraf, tidak semua teks dibungkus oleh paragraf, salah satunya list. Kita pun terbiasa membuat list dalam kehidupan sehari-hari, baik membuat to-do list atau daftar yang struktur sekalipun. Setelah mempelajari penerapan list pada HTML, sekarang kita coba terapkan elemen list yang berperan sebagai navigasi pada halaman profil yang sebelumnya telah kita buat. Pada langkah ini dan selanjutnya, sebaiknya gunakanlah text editor yang disarankan pada pembelajaran text editor agar proses penulisan dan pengolahan berkas HTML dapat lebih cepat. Silakan buka kembali berkas HTML teks kalian pada text editor. Tambahkan elemen unordered list di bawah dari elemen paragraf pertama pada berkas HTML sebagai berikut. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai tipe-tipe list. Pertama, unordered list, yaitu daftar yang ditampilkan tidak memiliki urutan. Kemudian ordered list, daftar yang ditampilkan secara terurut. Kemudian yang ketiga, description list, daftar yang terbuat dari beberapa istilah diikuti dengan deskripsi dari istilah tersebut. Ini contoh penggunaan unordered list. Ini merupakan codingan pada HTML dan tampilan pada browser akan tampil seperti ini. Kemudian untuk ordered list, codingannya seperti ini dan pada browser akan tampak seperti ini. Untuk menambahkan list pada halaman profil, silakan teks kalian membuat coding HTML seperti ini jika ingin menambahkan list pada halaman profil dan akan nampak seperti ini pada browser. Tanpa gambar, sebuah website tentu tidak akan menarik, bukan? Ada beberapa alasan mengapa website perlu gambar. Contohnya, kita perlu menampilkan logo perusahaan, ilustrasi, diagram, dan lain sebagainya. Pada HTML, untuk menampilkan sebuah gambar, kita bisa menggunakan tag img. Berbeda dengan elemen lain, elemen img tidak menuliskan konten di antara teks pembuka dan teks penutup. Tetapi, untuk menerapkan gambar yang ditampilkan, kita gunakan sebuah atribut. Contohnya seperti ini, maka gambar akan ditampilkan pada browser seperti ini. Pada contoh kode di atas, perlu kita perhatikan bahwa elemen img merupakan elemen kosong atau tidak memiliki konten sehingga tidak ada closing tag. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah atribut yang ada pada elemen tersebut. Terdapat dua elemen yang harus kita gunakan ketika menerapkan elemen img. Yang pertama, ada atribut src. Atribut ini berfungsi sebagai sumber dari gambar yang ditampilkan. Atribut ini dapat bernilai URL gambar atau path gambar lokal dari gambar yang digunakan. Selanjutnya adalah atribut al. Atribut ini sebenarnya tidak wajib untuk diterapkan.
Hanya saja atribut ini akan sangat berguna ketika gambar tidak berhasil ditampilkan. Nilai atribut ini merupakan gambaran dari gambar yang ditampilkan dalam bentuk tulisan. Sehingga ketika gambar gagal ditampilkan, maka akan memunculkan teks alternatif yang dapat mewakili arti dari gambar tersebut. Selanjutnya terdapat atribut lain yang bisa kita gunakan pada elemen ini. Contohnya ada title. Title berfungsi sebagai informasi tambahan. Informasi tersebut akan muncul ketika kita mengarahkan sebuah kursor pada gambar yang ditampilkan. Setelah mempelajari penerapan list pada HTML, sekarang kita coba terapkan elemen gambar konten yang terdapat di halaman profil yang sebelumnya sudah kita buat. Perhatikan penulisan nilai atribut src. Penulisan sedikit berbeda dengan yang telah kita pelajari. Penulisan alamat gambar tidak dimulai dengan https://www karena kita menggunakan gambar lokal yang ada pada project kita. Sehingga untuk penulisan page-nya mengarah ke lokasi dari berkas gambar tersebut. Setelah menambahkan elemen gambar, maka halaman akan nampak seperti ini pada browser. Sejauh ini, kita sudah mengenal paragraf, heading, dan juga list pada HTML. Tapi masih ada beberapa lagi yang merupakan special text format yang dapat kita gunakan, yaitu block quote, pre, dan juga figur. Jika pada konten kita memiliki sebuah kutipan atau sebuah testimonial, kita dapat gunakan format long quotation dengan menggunakan teks block quote. Konten di dalam elemen block quote ini didapat berupa sebuah paragraf, heading, ataupun list. Pada elemen ini, kita dapat menggunakan atribut seed untuk menentukan sumber URL dari sebuah kutipan, atau jika kutipan tersebut bersumber dari sebuah situs website. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa HTML akan mengabaikan penulisan spasi yang sebelumnya dituliskan secara berulang, dan juga line breaks atau baris baru. Tetapi ada beberapa tipe konten seperti contoh kode atau puisi. Hal tersebut sangat berarti. Dengan begitu, terdapat sebuah elemen yang dapat kita gunakan untuk menampilkan konten sesuai yang kita tulis pada text editor. Untuk menggunakannya, kita gunakan elemen pre sebagai pembungkus kontennya. Perhatikan contoh yang terdapat pada video ini, sehingga tampilan pada browser seperti ini nantinya. Figur merupakan elemen yang digunakan untuk merepresentasikan konten tersendiri atau self-contained content seperti ilustrasi, diagram, foto, atau bisa juga sebuah baris kode. Banyak hal yang dapat digunakan dalam elemen ini. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan blok konten yang dapat dipindahkan posisinya dari blok utama sebuah konten tanpa mempengaruhi arti dari induk dokumen. Dalam elemen figur, kita dapat menuliskan elemen fig caption sebagai sebuah caption atau judul untuk konten tersebut. Ini merupakan contoh penggunaan figur pada sebuah konten gambar, dan pada browser akan nampak seperti ini. Contoh lainnya, figur ini dapat kita gunakan untuk markup sebuah konten puisi seperti ini, dan hasilnya pada browser akan nampak seperti ini. Standarnya, elemen HTML memiliki dua sifat, yaitu block dan inline. Elemen yang memiliki sifat block selalu membuat baris baru ketika menampilkannya, contohnya seperti elemen paragraf, list, heading, dan lainnya. Berlawanan dengan elemen yang memiliki sifat inline, elemen ini tidak menambahkan baris baru ketika kita buat. Apa saja elemen tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada video ini terdapat anchor. Anchor atau jangkar merupakan elemen yang digunakan untuk membuat sebuah hyperlink ke halaman atau website lain, file, alamat email, atau URL lainnya. Untuk menggunakan elemen ini, kita gunakan tag A bersama dengan atribut href untuk menetapkan sebuah target yang akan kita tuju. Kemudian ada emphasize text. Gunakan elemen em untuk menunjukkan bagian kata yang perlu kita tekankan.
Elemen ini menunjukkan stage emphasis atau konten atau kata yang perlu mendapatkan penekanan atau perhatian khusus. Berikut contoh penggunaannya. Pada kalimat pertama, penekanan terdapat pada siapa, seorang pelajar, sedangkan pada kalimat kedua penekanan terdapat apa yang sedang ditekuni oleh oding tersebut. Standarnya pada browser sebuah kata yang ditekankan akan ditampilkan dalam gaya miring pada teksnya seperti ini. Kemudian ada important text. Gunakan elemen strong untuk menunjukkan sebuah teks yang begitu penting atau strong importance, serius ataupun mendesak. Dalam arti teks tersebut harus dapat perhatian lebih dari teks biasa lainnya. Standarnya pada browser sebuah teks yang diberi markup strong akan ditampilkan secara tebal seperti ini. Dan ketika pengguna menggunakan pembaca layar atau screen reader, suara yang terdengar akan berbeda. Ini mengartikan bahwa teks tersebut penting, tidak hanya sekedar tebal. Gunakan elemen Q untuk menandai sebuah kutipan dalam sebuah teks yang kita beri nama short quotation. Elemen short quotation berbeda dengan block quote. Elemen ini digunakan untuk kutipan elemen pendek yang terletak di dalam baris atau inline seperti ini. Standarnya pada browser sebuah teks yang diberi markup Q akan ditampilkan dalam tanda kutip atau quotation mark seperti ini. Selain sebuah atribut, sheet juga merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk sebuah rujukan pada sebuah dokumen, contohnya sebuah buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Standarnya pada browser, sebuah teks yang diberi markup sheet akan ditampilkan dengan garis miring atau italic seperti ini. Kemudian, defining terms. Elemen DFN digunakan ketika mendefinisikan sebuah istilah atau term. Elemen ini harus terletak pada elemen lain yang menaunginya. Contohnya pada sebuah elemen P atau elemen section. Berikut contoh penggunaannya. Standar pada browser, yakni sebuah teks yang diberi markup DFN akan ditampilkan dengan garis miring atau italic seperti ini. Kemudian subscript dan superscript. Subscript dengan kode sub dan superscript dengan kode sub merupakan elemen yang dapat membuat teks yang ditampilkan nampak kecil dengan posisi di bawah atau sub atau di atas atau sub dari teks biasanya. Elemen ini digunakan untuk menunjukkan sebuah rumus kimia ataupun matematika. Contohnya seperti ini penggunaannya. Sub berarti elemennya diletakkan pada bawah dan sub elemennya diletakkan pada atas teks dari MC ini. Jika kita lihat pada browser, tampilan akan tampak seperti ini. Untuk menandai atau menyorot sebuah teks, kita bisa menggunakan elemen mark. Elemen ini digunakan ketika terdapat sebuah teks yang memiliki peran penting. Biasanya, teks tersebut merupakan bagian yang paling relevan atau penting dalam sebuah teks kalimat. Standarnya pada browser, teks akan diberi markup mark, akan ditampilkan dengan background kuning dan teks hitam, seperti ini. Terkadang kita mungkin perlu menambahkan sebuah baris baru pada sebuah baris teks atau termasuk di dalam paragraf. Tetapi kita mengetahui bahwa browser akan mengabaikan sebuah penulisan spasi ganda ataupun garis baru. Sehingga kita memerlukan sebuah tanda yang dapat digunakan untuk memberitahu browser untuk tambahkan garis baru. Sehingga kita memerlukan sebuah tanda yang dapat digunakan untuk memberitahu browser untuk tambahkan garis baru di sini. Inline line break, elemen atau BR, dapat digunakan untuk memberitahu browser untuk memberikan sebuah garis baru pada baris teks. Sama seperti gambar, elemen ini merupakan elemen kosong sehingga tidak membutuhkan sebuah tag penutup. Jika kita lihat pada browser, maka tampilan akan tampak seperti ini. Ada beberapa jenis informasi yang perlu ditampilkan dalam bentuk tabel. Contohnya, klasemen olahraga atau jadwal layaknya kalender. Ketika kita membuat sebuah tabel,
pastinya kita akan banyak bermain dengan baris dan kolom. Pada materi ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengorganisir sebuah tabel pada HTML. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya tabel dalam HTML itu? Elemen atau tabel pada HTML merepresentasikan data tabular atau informasi yang disajikan dalam sebuah tabel. Tabel sendiri disajikan dalam dua dimensi yang terdiri dari baris dan juga kolom atau sel yang berisikan sebuah data. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita dapat menuliskan sebuah struktur dasar tabel pada HTML sebagai berikut ini. Perlu kita ingat bahwa seluruh konten atau data dituliskan pada elemen TD ataupun TH. Kita bisa memberikan konten apa saja di dalamnya seperti teks, gambar, atau tabel lainnya. Website nampak begitu membosankan dan mengerikan tanpa adanya CSS. Cascading Style Sheet atau biasa disingkat CSS merupakan W3C standar yang digunakan untuk mengatur visualisasi berkas yang ditulis pada HTML. CSS sintaks berbeda dengan HTML, begitu pula dengan JavaScript. CSS bukanlah sebuah bahasa pemrograman karena di dalamnya tidak terdapat logika, tidak dapat membuat sebuah variabel, tidak adanya sebuah iterasi, dan sebagainya. CSS hanya sebuah declarative language yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang intinya digunakan untuk mengatur seperti apa sebuah HTML ditampilkan pada browser. Kemudian, dengan menerapkan CSS, tampilan website kita akan lebih menarik. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita menerapkan CSS. Yang pertama, dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi. Dengan menggunakan CSS, kita bisa membuat sebuah website seperti dokumen cetak dengan desain yang menarik dan presisi. Kedua, menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dalam menerapkan styling. Kita dapat menetapkan styling pada beberapa berkas HTML hanya dengan menggunakan satu berkas CSS. Dan yang terakhir, didukung banyak browser. Seluruh browser saat ini minimal sudah mendukung CSS versi 2. Untuk browser yang populer seperti Chrome dan Firefox sudah mendukung CSS versi 3. Sudah jelas bukan? Tiada alasan kita tidak menerapkan CSS. Terkecuali dukungan pada browser yang terkadang berbeda setiap vendornya, contohnya vendor prefix. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah ketika kita tahu di mana letak perbedaan dan cara penerapannya. Kemudian sebuah style sheet bekerja melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, dimulai dari sebuah dokumen yang telah ditandai dengan tag elemen HTML. Yang kedua, menuliskan aturan styling untuk menentukan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan. Dan yang ketiga, melampirkan aturan styling yang sudah dibuat pada dokumen HTML. Ketika browser memuat dokumen, tampilan elemen yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan aturan styling yang sudah ditetapkan. Oke sobat sekalian, hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada seri kali ini, belajar membuat website dengan HTML dasar dan sedikit penjelasan mengenai CSS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, semangat 45, yeay!